Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aisyah dengan NPM A1A024054. Di sini video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca dengan dosen pengampu Ibu Dika Zakia MPD. Di sini kali ini saya akan membahas tentang materi case close. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pendahuluan mengenai case close ini. Pendekatan pragmatik muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan struktural dan behavioristik yang dominan pada tahun 1970-an. Kritik utama terhadap pendekatan lama adalah karena terlalu fokus pada stimulus respon dan mengabaikan faktor internal seperti motivasi dan sikap pembelajaran. Pendekatan pragmatik sebaliknya menekankan penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang nyata dan mengutamakan fungsi komunikasi. Case close menjadi alat evaluasi penting dalam pendekatan ini karena mampu mengukur pemahaman bahasa secara kontekstual. Lanjut, yang kedua yaitu case close sebagai teks pragmatik. Nah, kali ini case close ini digunakan untuk menilai kemampuan bahasa secara holistik, bukan hanya pada aspek struktural, tetapi ia juga pada konteks penggunaannya. Teks ini mencerminkan prinsip pragmatik karena menguji sejauh mana seseorang ini dapat memahami dan memproduksi bahasa dalam situasi nyata. Pengaruh teori Delhimas tentang kompetensi komunikatif terlihat jelas, di mana bahasa dinilai dari fungsi sosialnya. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, case close ini memiliki setidaknya ada 5 manfaat. Yang pertama, bermanfaat untuk mengukur keterbacaan teks. Yang kedua, menilai kesesuaian materi ajar dengan kemampuan siswanya. Yang ketiga, menguji kemampuan memahami konteks. Yang keempat, menilai kefasihan dan integrasi keterampilan berbahasa. Dan yang kelima, mengevaluasi efektivitas pengajaran dan bahan ajar. Lalu yang keempat, materi yang keempat yaitu penyusunan case close. Yang dimana dalam penyusunan case close ini, ia memiliki 2 metode utama. Yang pertama, fixed ratio method, yang mana menghapuskan setiap kata suku ke N secara sistematis, sederhana, dan objektif, namun bisa mengabaikan konteksnya. Yang kedua yaitu variable ratio, yang dimana ini kalau tadi yang fixed itu menghapuskan setiap kata ke N, nah yang pada variabel ini dia menghapuskan kata berdasarkan jenis atau peran tertentu seperti kata kerja atau kata benda agar lebih sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima yaitu prosedur penyekoran dalam case close. Penyekoran bisa dilakukan secara eksak, yaitu jawaban harus sama persis dengan teks aslinya, atau alternatif, jawaban akan diterima jika maknanya setara. Pendekatan penyekoran tergantung pada tujuan tes, apakah untuk menilai pemahaman literasi atau interpretasi konteks. Yang keenam yaitu kita mengangkat beberapa isu yang berkaitan dengan case close. Nah, di dalam beberapa isu ini yang di dalam materi kita sekarang ada 4 jenis isu yang berkaitan dengan case close. Yang pertama yaitu validitas tes sebagai alat ukur kemampuan berbahasa yang autentik. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan jawaban benar yang kontekstual. Yang ketiga, pengaruh latar belakang budaya dan pengalaman peserta dalam mengisi kekosongan. Lalu yang keempat, kesesuaian antara bentuk teks dan tujuan pembelajaran. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi case close. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.